Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menetapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi yang rencananya diberlakukan mulai besok 12 Oktober 2020 hingga 2 pekan ke depan. Ya, lalu pertanyaannya, mengapa keputusan ini diambil? Apakah sudah ada laju penurunan penularan COVID-19 yang signifikan? Nanti kita akan berbincang langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mendalami bagaimana dengan PSBB transisi ini, apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Ya, langsung saja kita sapa Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Anies. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore Pak Anies. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, sudah tersambung, sudah jelas suara kami ya Pak? Alhamdulillah, jelas suaranya. Baik Pak Anies, kami ingin menanyakan kenapa kemudian Pemprov DKI Jakarta mengambil kebijakan untuk kembali ke masa PSBB transisi. Tadi kita sudah dengarkan bahwa ini karena angka penularannya menurun, tapi bagaimana menjamin tidak naik lagi gitu Pak? Ya, pertama saya perlu jelaskan bahwa di awal September terjadi lonjakan kasus yang luar biasa tinggi. Dalam waktu 12 hari itu pertambahan kasus aktif lebih dari 60%. Bayangkan 12 hari naik 60%. Dan inilah yang kemudian membuat kita merasa sangat khawatir. Lalu angka kematian 12 hari itu sama dengan 17% angka kematian selama 6 bulan. Coba bayangkan dalam 12 hari itu 17% kematian dibandingkan dengan 6 bulan yang kita lewati. Jadi awal September kemarin memang situasi yang ekstrim. Lalu lakukan apa? Lakukan rem darurat. Tujuannya adalah untuk menurunkan interaksi antar warga, interaksi sosial, interaksi ekonomi, karena kita menemukan klaster perkantoran luar biasa banyak. Kemudian interaksi kita semua ternyata kedisiplinan menggunakan masker, kedisiplinan menjaga jarak, itu juga kita belum jalankan dengan baik. Nah, setelah kita lakukan penurunan aktivitas dengan cara PSBB kemarin, ternyata jumlah kasusnya mengalami pertambahannya. Masih bertambah, tapi tidak lagi setinggi sebelumnya. Sekarang ini, kalau yang dulu sampai 60%, sekarang hanya 3%. Jadi turunnya luar biasa dalam waktu 1 bulan. Nah, ini belum turun. Ini baru landai, rata. Kalau kemarin itu pertambahannya menukik tinggi, sekarang sudah melandai, rata, tapi belum turun. Nah, sekarang kita sampaikan ke seluruh masyarakat, kita tidak ingin loh kembali harus narik rem. Jadi sekarang kita harus gunakan masker. Saat ini di Jakarta sekitar dari studi Fakultas Kesehatan Masyarakat, sekitar 70% warga menggunakan masker. Kita butuh sampai minimal 85%. Lalu pastikan bahwa protokol kesehatan diikuti di semua tempat. Jadi dengan cara begitu, harapannya kita bisa secara bertahap mengurangi pertambahan kasus, lalu mengurangi kasusnya, dan akhirnya nanti bisa terkendali wabahnya. Tapi itu tidak tergantung kepada 1-2 orang. Ini tergantung pada kita semua. Bila kita bersama-sama disiplin pakai masker, bersama-sama disiplin jaga jarak, bersama-sama disiplin untuk pakai cuci tangan, maka insya Allah ini bisa tercapai. Ya, Pak Anies, lalu apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam PSBB transisi ini? Ya, secara prinsip begini, situasinya masih wabah. Prinsipnya nih, artinya di rumah saja kalau tidak harus pergi. Kalau memang harus pergi, maka jalankan protokol 3M itu. Lalu kegiatan yang dibolehkan, itu prinsipnya nomor 1, seluruh kapasitas hanya boleh maksimal 50%. Jadi kantor, lalu restoran, kafe, tempat pertemuan, maksimal 50%. Kemudian bahkan kalau ruang seminar, acara pernikahan itu maksimal 25%. Jadi
Ada daftarnya, nanti bisa dilihat oleh masyarakat, itu sekarang tersedia di banyak media juga. Ya. Dan kita juga di website Pemprov juga ada. Tapi prinsipnya adalah separuh kapasitas, itu maksimal. Nah, kami minta kepada semua disiplin. Kami menemukan sebelum bulan September kemarin, datang ke restoran 100%, datang ke kafe 100%. Semua orang tidak pakai dalam satu gedung. Pada saat di mobil pakai masker, pada saat di bis pakai masker, sampai ke kantor maskernya dilepas. Ya. Pada saat pertemuan maskernya dilepas. Nah, kami ingin mari kita sama-sama disiplin menjaga supaya ini tidak berulang lagi. Ya, baik. Pak Anies, kalau kita berkaca pada PSBB transisi yang pertama itu dilakukan kalau tidak salah tanggal 4 Juni begitu ya. Tiba-tiba angkanya naik cukup tinggi. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memastikan atau bisa menjaminkan kepada masyarakat bahwa PSBB transisi ini angkanya tidak akan melonjak tajam seperti yang Juni lalu, Pak? Ya, betul. Jadi saya gambarkan ya, bulan Juni, Juli, Agustus. 3 bulan itu angkanya relatif stabil. Lalu awal September baru menukik tinggi. Jadi perlu saya garis bawahi, di Juni, Juli, Agustus itu relatif stabil. Ada pertambahan, tapi pertambahannya terkendali. Baru di awal September melonjak meningkat 60% dalam 12 hari. Pertanyaannya mengapa itu bisa terjadi? Dalam kajian tim ahli, ditemukan bahwa salah satu kemungkinan terbesar adalah adanya libur panjang di bulan Agustus 2 kali. Nah, klaster terbesar adalah klaster keluarga. Klaster keluarga itu klaster terbesar. Nah, kita menyaksikan bahwa pada saat liburan inilah masyarakat berkegiatan dengan keluarga, bermacam-macam aktivitasnya, bertemu di antara keluarga yang mungkin juga sudah lama belum ketemu. Lalu lonjakan klaster keluarga terjadi. Karena itu saya mengingatkan pada semua, nanti di akhir Oktober, hari Rabu, tanggal 28 kalau tidak salah, itu akan ada libur Maulid Nabi. Ya. Maaf, hari Kamis. Kamis itu adalah libur Maulid Nabi. Hari Rabunya cuti bersama, Jumatnya cuti bersama. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari itu libur. Antisipasi dari sekarang. Menurut hemat kami, kurangi aktivitas dulu, karena ini masih wabah. Meskipun ya ini liburan, tapi jangan sampai seperti kejadian bulan Agustus kemarin. Liburan 2 kali libur panjang, nggak taunya terjadi lonjakan kasus pada tertular. Kali ini saya menganjurkan kepada masyarakat untuk lebih menahan diri, meskipun ini libur, usahakan untuk pertemuannya lebih terbatas, pastikan bahwa semuanya sehat, lebih penting sehat, dan insya Allah nanti ketika kita masa pandemi sudah lewat, bisa liburan lebih panjang dengan tenang. Baik. Ya, Pak Anies, kemarin kita tahu bahwa ada penambahan klaster demo hingga terjadinya perusakan. Artinya Pemprov DKI Jakarta saat ini akan mengalami 2 sisi begitu Pak Anies. Ada terjadi penambahan ataupun lonjakan dari klaster demo, dan di satu sisi harus fokus terhadap fasilitas yang dirusak. Ya, jadi gini, klaster demonya belum keluar karena jadi klaster itu perlu waktu mungkin 10 hari sampai 2 minggu. Oke. Sekarang kita berhipotesa bahwa kemungkinan akan muncul klaster demo. Tapi dari waktu terpapar sampai gejala sampai testing itu biasanya perlu waktu 10 sampai 14 hari. Jadi nanti kita akan lihat. Tapi saya sudah sampaikan sejak kemarin. Kita sangat khawatir terjadi lonjakan kasus akibat kerumunan yang terjadi pada masa-masa unjuk rasa. Kita akan antisipasi, jadi pada siapapun yang memiliki gejala datang ke puskesmas supaya diperiksa, lalu bila ada tanda-tanda COVID, bila diperiksa COVID, siap-siap untuk isolasi dan ambil sikap bertanggung jawab. Jangan diam, jangan tidak melapor, lebih baik isolasi sehingga keluarga tidak terpapar juga. Kemudian terkait dengan fasilitas, ini saya sedang di Bundaran HI, kita barusan memeriksa, jadi hari Jumat pagi saya berikan perintah kepada seluruh jajaran bahwa
semua halte sudah harus beroperasi hari Senin pagi. Apapun caranya, mobilisasi seluruh sumber daya, Senin pagi operasi. Dan alhamdulillah, sore ini kita saksikan, nanti malam sudah tuntas. Ada beberapa halte yang belum bisa 100%, karena rusaknya 100%. Jadi dioperasikan dulu 50% secara temporer, nanti 50% lagi dibangun dulu, insya Allah 5 minggu halte di Bundaran HI ini akan selesai. Baik. Perlu diketahui bahwa halte ini berusia kurang dari 2 tahun. Dan halte ini adalah halte terbesar, mungkin termegah yang ada di Jakarta. Kita semua ingin ini segera kembali, dan kita ingin tunjukkan bahwa meskipun kita mengalami kerusakan, tapi seluruh jajaran siap merespon cepat. Baik. Dan kembali berfungsi untuk masyarakat Jakarta dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Pak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Kita harapkan semua penanganan berjalan dengan Sama-sama. lancar. Assalamualaikum, selamat sore.